Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini seperti biasa kita akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024 ya. Hari ini tanggal 10 September 2024. Kita akan membahas tool dan ADMR ya. Kita akan melihat dari segi value investing. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pemikiran yang berbeda ya. Kemudian pembahasan kita ini juga bukan untuk melebih-lebihkan ataupun untuk menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi berdasarkan data dan fakta yang ada ya. Baik, yang pertama ini tool atau Rohartindo Nusantara Luas Tbk. Saya sudah membuat playlist yang linknya sudah saya letakkan di deskripsi ya. Bagi Anda yang ingin mengetahui ataupun mengecek kembali saham-saham yang sudah saya bahas, silakan klik di bagian link tersebut ya. Jika dirasa pembahasan kita bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap channel kita, silahkan transfer ke nomor rekening yang tersedia ya. Yang pertama ini tool, kita punya dua data, triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Keuntungannya ini triwulan 1 anggap 13%, triwulan 2 ini 11% ya. Berarti secara umum keuntungannya ada penurunan, tetapi dari segi permodalan ini ada peningkatan Rp1. Keuntungan yang ada menurun ya. Kemudian harga meningkat sedikit. Aset lancar meningkat sekitar 100% peningkatannya ya. 10% peningkatannya ya. Kemudian dari segi hutang ini aman semua dan kepemilikan juga aman. Dari data yang kita dapatkan di sini bahwa ya, kalau kita melihat dari segi valuasi, yang pertama harga sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya ini ada gapnya, diskonnya 43%, berarti dari harga sekarang menuju ke nilai bukunya ini ada sekitar 86% ya. Ada 86% ini rentang dari harga sekarang menuju ke nilai bukunya. Maksimal beli kita 103, berarti di sini ada diskon pembelian kita 47%. Jadi secara, ini sekali lagi, secara valuasi ini murah ya. Kemudian dari keuntungan 10% juga memenuhi kriteria. Namun sayangnya bahwa perusahaan ini ya belum membagikan dividen. Jadi nilai murahnya ini belum dikonfirmasi oleh dividen ya. Lanjut, dari segi ketahanan perusahaan ini oke semua tadi ya. Namun bahwa free cash flow-nya hanya 1%, ini termasuk ya perlu hati-hati juga, karena mungkin saja bisa saja di triwulan berikutnya dia malah menjadi minus misalnya ya. Tapi yang lainnya oke ya. Kemudian dari segi kepemilikan juga ini semuanya ada di bursa dan non warkatnya 20%. Oke. Jadi dari data ini yang kita dapatkan ya, secara keuntungan oke, dan kemudian dari segi EPS juga oke. Berarti di sini tidak ada masalah semuanya. Tadi berarti permasalahan utamanya hanya pada bahwa perusahaan ini belum membagikan dividen, itu saja berarti ya. Langkah kita ya untuk ke depan, kita mesti menunggu ini ya, menunggu di dalam artian bahwa di triwulan berikutnya kita cek lagi, karena untuk pembahasan kita atau saham-saham ini mudah saja ya, dalam artian bahwa kita mengeceknya cukup sekali dalam 3 bulan. Nah di saat ini bahwa seperti ini, jadi di bulan berikutnya kita tinggal mengecek bahwa yang kita tunggu ini ada kebijakan istilahnya perusahaan membagikan dividen. Jadi ini intinya di sini. Kalau nanti misalnya di triwulan berikutnya atau di tahun berikutnya perusahaan membagikan dividen dan kita lihat baru misalnya jumlahnya berapa, ini kan belum, berarti kita menunggu dividen. Yang kedua juga
ini kita concernkan juga FCR-nya membaik. Kenapa? Karena ini tipis-tipis, sangat tipis sekali ya, jumlahnya ya hanya 1% ini sangat tipis sekali. Jadi dua concern kita, yang pertama dari segi dividen, yang kedua free cash flow. Berikutnya kita akan membahas ADMR, Adaro Minerals Indonesia ya. Ini kita punya dua data, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2 juga. Keuntungannya ini sangat besar ya, 42%. Triwulan 1 dan triwulan 2 ini 42%. Yang pertama dari segi book value, dari segi permodalan ini peningkatannya sangat besar ya, sekitar Rp70. Kalau 70 berarti berarti hampir 20% peningkatannya ya, sekitar 20% peningkatan nilai perusahaan. Kemudian juga dari segi IPS ini pada peningkatan sedikit, hanya keuntungan bersihnya ada peningkatan sedikit. Dari segi harga ada penurunan, aset lancar menurun juga, hutang ini bagus, hutangnya menurun bagus ya. Hutang tak berbunga juga menurun. Baik, kita hitung dulu yang pertama. Secara umum bahwa keuntungannya masih besar, tetapi ada penurunan sedikit ya. Keuntungannya masih dalam kriteria sangat besar, tapi antara triwulan 1 dan triwulan 2 ada sedikit penurunan. Yang kedua, yang berikutnya bahwa di harga sekarang ya, dibandingkan dengan nilai perusahaan ini, harga sekarang sudah 1,6 kali di atas dari nilai perusahaannya. Berarti apa yang terjadi sekarang ini sudah di atas ya, sudah melebihi dari nilai wajar perusahaannya. Berarti bukan 1:1 lagi ya, tapi sudah 1:1,6 ya. Yang kedua, dari segi maksimal beli kita ada diskon 38%. Jadi secara umum pembahasan kita seperti ini. Untuk beli saat ini ya, di hari, misalnya di tanggal hari ini, kalau kita beli sekarang berarti kita punya diskon, artinya membelinya di valuasi murah ada diskon 38%, tetapi potensi untuk bagger ini bisa dikatakan sebenarnya tidak bisa bagger, seperti itu pembacaannya ya. Tetapi misalnya kalaupun bagger akan lamban ya. Tidak bagger, ataupun sekali lagi bisa bagger tapi dia akan lamban ya. Yang kedua, dari segi dividen sebenarnya keuntungan perusahaan sangat besar, yang 40% ini keuntungan bersihnya, tetapi tidak diimbangi dengan perusahaan membagikan dividen ya. Jadi di sini salah satu concern kita ya. Kemudian selanjutnya dari segi ketahanan ini oke semua tadi ya. Free cash flow-nya juga sangat besar 19%. Hutangnya di bawah 50% oke semua. Jadi tidak ada yang jadi permasalahan selain dua hal tadi. Yang pertama dari segi book value tadi ya, berarti di sini hubungannya dengan harga ya, karena dari segi IPS, dari segi keuntungan sudah tidak ada masalah. Berarti di sini yang pertama ini yang pertama ya, menunggu harganya membaik. Yang kedua, kenapa saya menulis ini, karena memang concern berikutnya adalah dua ini ya. Dari segi keuntungan sudah tidak masalah, berarti yang menjadi concern kita berikutnya dua saja, itu yang pertama harga mesti turun, dan yang kedua ini dividennya mesti ada juga ya. Baik, inilah pembahasan kita bahwa perusahaan ini valuasinya murah, kita punya diskon, tapi kita tidak punya istilahnya upah untuk menunggu selama setahun. Baik, ini pembahasan kita tentang dua saham terakhir, yaitu TUL dan ADMR. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.